Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin salah satu. Ya, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila secara bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini. 1. Dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. 2. Dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. 3. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dan dengan tepat. 4. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah yang tepat. 5. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi dengan tepat. 6. Dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana pada lagu Cemara dengan tepat. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca dongeng. Yang pertama, lafal. Mengucapkan kata dengan tepat. Menggunakan frasa yang tepat, bukan demi kata. Yang kedua, intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasinya suaranya agak naik. 3. Ekspresi. Siswa membaca dengan penuh perasaan. 4. Tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Yang kedua, jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca, kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Yang terakhir, suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Selanjutnya kita akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dibacakan salah satu siswa. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah bersama-sama.
Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia, akhirnya mereka pun bersama lagi. Ya, Sudah Pak Guru. ya dari film tersebut kita dapat mengambil hikmah, yaitu satu, kesetiaan pohon apel terhadap pemiliknya. Dua, kasih sayang pohon apel kepada pemiliknya. Tiga, memberikan sesuatu tanpa meminta balasan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng dan juga jenis-jenis dongeng. Lalu, apa yang dimaksud dengan dongeng? Dongeng adalah cerita turun-temurun tentang suatu kejadian yang luar biasa dan penuh hayalan atau fiksi. Lalu, apa saja sih manfaat dongeng itu? Yang pertama, sebagai sarana hiburan. Yang kedua, menyampaikan pesan moral yang mendidik. Selanjutnya, jenis-jenis dongeng. Jenis dongeng ada 5. Yang pertama, ada mite, yaitu dongeng yang menceritakan tentang hal-hal gaib seperti cerita tentang dewa, peri, ataupun Tuhan. Contohnya ada Nyi Roro Kidul, Joko Tarub, Dewi Nawang Wulan, Joko Tingkir, Roro Jonggrang, dan Telaga Bidadari. Yang kedua ada sage, yaitu dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan, keperkasaan, atau kesaktian suatu tokoh. Contohnya Si Pitung, Panji, Airlangga, Semaradahana, dan Lutung Kasarung. Selanjutnya yang ketiga ada fabel. Fabel ini adalah dongeng tentang hewan atau binatang yang bisa berbicara atau bertingkah laku layaknya manusia. Contohnya kelinci dan kura-kura, kancil dan buaya, ikan emas ajaib, anak kambing dan serigala, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada legenda, yaitu dongeng yang menceritakan tentang suatu peristiwa mengenai asal-usul suatu benda ataupun suatu tempat. Contohnya, asal mula Banyuwangi, Surabaya, asal mula Danau Toba, kemudian Batu Menangis, dan Tangkuban Perahu. Dan yang terakhir ada parabel, yaitu dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan agama, moral, atau pendidikan yang lainnya. Contohnya, Malin Kundang, Peniup Seruling Ajaib, Petani yang Baik Hati, dan Si Kabayan. Saya menjelaskan kesimpulan dongeng kali ini. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak Pak. Sudah, alhamdulillah sudah jelas Oh. Pak. Ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aturan pendukungmu, akibat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa,
Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin salah satu. Ya, setelah melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pulangnya selamat sampai tujuan dan bisa melakukan pembelajaran lagi. Amin. Ya. Berdoa dimulai. Selesai. Marilah kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.